Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, bahagia sekali kita jumpa kali ini dan kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema Waktu Tuhan. Tapi sebelum kita menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan dan kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Puji Tuhan, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Waktu Tuhan. Firman Tuhan kita baca dalam Yeremia 29 ayat 8-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, yaitu Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita melihat peristiwa ketika Tuhan membawa bangsa Israel ditawan di Babel. Tuhan menetapkan 70 tahun barulah Tuhan memperhatikan mereka. Barulah pemulihan terjadi ketika kurun waktu 70 tahun itu tergenapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya saudara, Tuhan membuang Israel dengan ditawannya mereka oleh Raja Babel. Mengapa mereka dibuang Tuhan ke Babel? Ya karena kejahatan dan dosa Israel yang membuat sakit hati Tuhan. Nah, ketika mereka sedang berada dalam penawanan di Babel, maka tentunya situasi kondisi mereka sangat berbeda dengan ketika mereka berada di negeri mereka, yaitu di tanah Israel, saudara-saudara. Kalau di tanah Israel tentunya mereka hidup damai, nyaman, bahagia, ya. Tetapi ketika mereka berada di Babel, kondisi mereka sangat memprihatinkan, sangat bertolak belakang. Yaitu mereka mengalami ketidaknyamanan, hidup dalam intimidasi, hidup dalam ketakutan, kecemasan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, dalam kondisi demikian, ya, pasti mereka sangat mendambakan untuk secepatnya kembali ke tanah Israel. Harapan bahwa kerajaan Babel akan segera tumbang dan mereka akan segera kembali ke tanah Israel, ya, semakin kuat, ya, dengan adanya nubuatan, tetapi nubuat palsu, ya, dari nabi-nabi, khususnya waktu itu Nabi Hananya, ya. Tentunya ini tidak benar, ya. Nubuatan ini palsu, kata Alkitab. Mengapa? Karena Tuhan tidak berbicara pada Hananya, ya. Dan juga Tuhan bergerak sesuai waktu yang Dia tetapkan.
Dan kurun waktu yang Allah tetapkan bagi pembebasan Israel itu 70 tahun. Saudara-saudara, dan selama waktu Tuhan tersebut, selama kurun waktu 70 tahun tersebut, ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum selesai atau berakhir, maka usaha apapun yang dilakukan bangsa Israel, ya, tidak akan membuat mereka terbebas. Mereka nanti akan bebas kembali ke Israel ketika 70 tahun waktu Tuhan itu tergenapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya situasi dan kondisi kita hari-hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami dan dirasakan bangsa Israel. Kalau dulu Israel ditawan oleh kerajaan Babel, saudara-saudara, saat ini kita umat Tuhan dan seluruh umat manusia sedang ditawan oleh musuh yang tidak kelihatan, yang saat ini sedang beracara, yaitu virus corona, ya, COVID-19. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, virus ini telah mengubah segala. Virus ini telah mengubah tatanan dunia. Itu kebiasaan dan gaya hidup perilaku kita, dan kita telah memasuki suatu era yang tidak normal lagi seperti dulu-dulu. Virus ini telah membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, galau, stres. Bahkan banyak orang yang rasa-rasanya tanpa masa depan lagi. Dalam situasi ini, saudara-saudara, semua kita tentunya mendambakan bahwa kondisi ini akan cepat atau segera berakhir saja. Dan kita akan kembali dalam keadaan yang normal kembali, saudara-saudara, seperti lalu-lalu. Ya, saudara-saudara, itulah yang kita dambakan bersama hari-hari ini, yang kita doakan dan imani. Oleh sebab itu, teruslah berdoa, teruslah beriman, ya. Saudara, tapi sungguh pun demikian, kita harus menyadari dan mengerti bahwa Tuhan dalam melakukan atau mengizinkan sesuatu dan menggenapi janji pemulihan, ya, itu selalu berdasarkan kurun waktu yang Ia tetapkan atau berdasarkan waktu Tuhan. Selama kurun waktu yang Tuhan tetapkan belum berakhir, ya, maka saya percaya usaha apapun yang dilakukan manusia hari-hari ini belum akan membuahkan hasil yang maksimal. Sebab Tuhan bekerja sesuai waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan tentunya kalau kita baca dalam pengkhotbah dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah petunjuk firman Tuhan, ya. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan ketika waktu Tuhan datang, tiba,
maka itu sangat indah. Ya. Oleh sebab itu, dalam pengkhotbah ini dikatakan ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saudara-saudara, seperti lagu berkata, ada suatu lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika waktu Tuhan tiba, digenapi, saudara-saudara, pasti semua akan indah pada waktunya. Di bumi ini, Tuhan menciptakan beberapa musim yang dialami oleh seluruh makhluk hidup, saudara-saudara. Yaitu ada musim panas, ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim gugur, dan ada juga musim semi. Dan setiap musim selalu bergantian dan tidak ada yang menetap. Setiap musim selalu bergantian dan tidak ada yang menetap. Setiap musim ada waktunya, saudara, dan akan berlalu. Artinya, musim apapun, badai apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami musim kesulitan, ya. Yakinlah semuanya pasti akan berlalu, ya. Badai pasti berlalu, ya. Lagu yang saya nyanyikan tadi dikatakan musim akan selalu berganti, ya. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi, ya. Tak akan berubah sampai selamanya. Aku akan tetap percaya. Sebab aku yakin Tuhan akan memberkati. Aku yakin Tuhan akan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Semuanya karena kasih. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, selalu menyertai. Bahkan sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, itulah lagu yang saya tadi nyanyikan, saudara-saudara. Bahwa musim akan berlalu. Saudara-saudara, badai akan berlalu. Kita tunggu saja waktu Tuhan. Kita sabar saja. Oleh sebab itu, saudara-saudara, timbul pertanyaan, dalam menanti penggenapan janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus tetap sabar, ya. Tetap percaya. Hari-hari ini kita tetap setia. Soal ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita selalu tergesa-gesa dan tidak sabar dalam menantikan waktu Tuhan, sehingga semuanya menjadi berantakan, saudara-saudara. Saya kira banyak kita mengalami hal tersebut, saudara-saudara. Kita selalu ingin mendapatkan hasil secara instan, ya, atau serba cepat. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi harus kita ingat bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, ya. Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Dan yakinlah sesuai firman Tuhan tadi, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab, Saul ditolak menjadi raja Israel karena ketidaksabarannya, ya. Karena ketidaksabarannya menantikan waktu Tuhan, ya. Sudah bisa baca itu dalam
1 Samuel 13 ayat 5-14. Karena ketidaksabarannya sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Saudara, ketika Lazarus jatuh sakit, Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Itu dalam Yohanes 11 ya, ayat 6. Kemudian dinyatakan bahwa Lazarus telah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Dia telah meninggal 4 hari, saudara-saudara. Ya, secara manusia, Marta dan Maria kecewa karena Yesus menunda waktu untuk datang. Sehingga ada kata, saudara-saudara, mereka menganggap Yesus sudah terlambat. Ya, karena Yesus menunda waktu untuk datang. Sehingga saudara mereka, yaitu Lazarus, mati atau meninggal. Saudara-saudara, tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ya. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tuhan Yesus justru berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara-saudara, selalu ada rencananya yang indah di balik masalah yang kita alami. Ya. Sering kita berkata, mungkin hari-hari ini mungkin kita berkata, mengapa Tuhan tidak segera menjawab doaku? Mengapa Tuhan tidak segera menolong saya? Mengapa badai COVID-19 ini tidak cepat berlalu? Mengapa 2021 ini terus masih ada, makin bertambah-tambah? Ya. Oh, saudara-saudara, ketika kita tidak memahami kehendak Tuhan, mungkin kita kecewa dan kita tidak lagi tekun menantikan Dia. Saudara-saudara, ingat, di tengah-tengah masa sulit sekalipun, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap memelihara. Tuhan Yesus tetap menjaga. Tuhan Yesus menolong kita. Ya, saudara-saudara, itu yang saya alami di masa sulit, di masa-masa krisis semacam ini. Terbukti bahwa Yesus menjaga, menolong, memeliharakan. Oleh sebab itu tentunya firman Tuhan datang kepada kita. Marilah kita tetap sabar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Marilah kita tetap percaya. Marilah kita tetap beriman, tetap setia. Ya. Marilah kita tetap berdoa. Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetap berdoa dalam pengharapan. Saya percaya itulah kunci untuk mengalami pertolongan Tuhan dan menikmati janji-janjinya, saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Badai pasti berlalu, saudara-saudara. Musim panas pasti berlalu dan akan diganti dengan musim dingin. Ya. Semuanya ada waktu, saudara-saudara. Mari kita tetap percaya saja. Tetap beriman saja. Tetap berdoa dan lihat dan nantikan waktu Tuhan. Itu indah, saudara-saudara. Segala sesuatu indah pada waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Allah ini memberkati kita agar kita menjadi orang yang tetap taat,
tetap setia dan tetap sabar. Saudara, Tuhan Yesus baik, dia tetap menjadi Allah yang menolong kita sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.